Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Radiatul Alia Egasdami. Kali ini kita masih akan membahas tentang sistem periodik unsur. Namun kali ini kita akan membahas tentang golongan transisi. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu golongan 1B. Yuk langsung aja kita bahas tentang golongan 1B atau golongan transisi ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih golongan transisi itu. Golongan transisi adalah unsur-unsur yang termasuk dalam blok D dan F untuk transisi dalam pada tabel periodik. Golongan ini disebut transisi karena berada di antara golongan utamanya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu golongan transisi, yuk langsung aja kita ke konfigurasi elektron dan gambar atomnya. Pada golongan 1B ini dia terdiri dari 4 unsur, yaitu cuprum, argentum, aurum, dan roentgenium. Yang mana konfigurasi pada cuprum itu adalah Ar4s1 3d10, untuk argentum itu Kr4d10 5s1, dan untuk aurum itu Xe4f14 5d10 6s1, dan untuk roentgenium itu Rn5f14 6d10 7s2. Nah, dapat dilihat juga gambar atomnya itu dia semakin ke bawah, itu dia semakin meningkat banyaknya kulit yang dimiliki suatu unsur itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelimpahannya di alam. Untuk cuprum itu kelimpahannya di alam itu sekitar 0,0068% di kerak bumi. Biasa ditemukan di dalam mineral atau mineral kalkopirit dan malakit. Untuk argentum atau Ag itu ditemukan di kerak bumi sekitar 7,9 kali 10 pangkat min 6%. Ditemukan biasanya di batuan mineral bersamaan dengan emas dan platina. Nah, untuk aurum itu ditemukan di kerak bumi sekitar 3,1 kali 10 pangkat min 7%. Nah, dia ditemukan biasanya di batuan mineral bersama perak dan platina. Nah, sedangkan untuk roentgenium itu di nihil masih ditemukan di kerak bumi atau di alam. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat fisik. Nah, untuk nomor atomnya pada cuprum itu 27, untuk argentum itu 47, untuk aurum itu dia memiliki nomor atom 79. Sedangkan konfigurasi elektronnya untuk cuprum itu Ar4s1 3d10, untuk argentum itu Kr4d10 5s1, untuk aurum itu Xe4f14 5d10 6s1. Untuk titik cairnya dia semakin menurun, makin kecil. Nah, untuk tidinya dia semakin meningkat dari cuprum ke aurum. Sedangkan untuk energi pionnya untuk cuprum itu 7,69, untuk argentum itu 7,54, untuk aurum itu 9,19. Untuk jari-jarinya pada cuprum itu 135, untuk argentum itu 160, dan untuk aurum itu 135. Sedangkan keelektronegatifannya itu dia dari cuprum ke aurum itu dia semakin meningkat atau semakin besar. Sifat kimia. Yang pertama yaitu berbentuk logam padat, yang kedua itu memiliki sifat konduktor yang baik, yang ketiga itu memiliki energi ionisasi yang relatif rendah sehingga akan mudah membentuk ion positif. Yang keempat itu dia memiliki berbagai macam bilox. Yang kelima itu dia bersifat paramagnetik. Yang keenam itu dia dapat menghasilkan warna yang rupawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilox. Bilox adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima atom tersebut dalam senyawa, di mana senyawa tersebut terbentuk melalui ikatan ionik. Nah, pada golongan 1B ini untuk Cu itu terdapat dua bentuk di alam, yaitu Cu+ dan Cu2+. Sedangkan untuk Ag atau perak itu ditemukan dalam satu bentuk, yaitu Ag+. Nah, untuk aurum itu ditemukan dalam dua bentuk di alam, yaitu aurum+ dan Au3+. Selanjutnya adalah reaksinya. Untuk Cu+ itu memiliki reaksi Cu plus H3O itu menghasilkan Cu+ plus H2 plus 2H2O, dan Cu plus 2Cl itu menghasilkan CuCl2. Sedangkan untuk Cu2+ itu reaksinya 2Cu+ menghasilkan Cu2+ plus Cu.
Untuk unsur Ag itu Ag+ itu milik reaksi Ag+ plus Cl- itu menghasilkan AgCl. Sedangkan untuk aurum itu reaksinya untuk aurum plus itu reaksinya Au+ plus Cl- menghasilkan AuCl. Dan untuk Au3+ reaksinya yaitu Au3+ plus 3Cl menghasilkan AuCl3. Warna nyala api. Untuk unsur Cu itu dia memiliki warna nyala api hijau biru atau hijau kebiruan. Untuk Ag atau pera itu dia tidak memiliki warna nyala api, dan untuk aurum atau emas itu juga dia tidak memiliki warna nyala api. Selanjutnya yaitu kegunaan unsur. Untuk cuprum itu memiliki manfaat sebagai bahan baterai elektroda, uang logam, kabel listrik, dan campuran perhiasan. Untuk argentum itu memiliki manfaat sebagai bahan dari pembuatan perhiasan, pewarna makanan, cermin, solder, dan baterai. Untuk aurum itu memiliki manfaat sebagai bahan dari pembuatan perhiasan, bisa juga sebagai obat kanker, dan pelapis anti korosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan unsur. Untuk unsur Cu itu diperoleh dari biji kalkopirit, yang mana ada 4 tahapan untuk mendapatkannya. Yang pertama yaitu pengapungan atau flotasi. Pada pengapungan atau flotasi ini, biji akan diserbukan sampai halus, kemudian akan dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Bagian biji yang mengandung tembaga itu akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya itu akan terbawa oleh air. Lalu, udara akan ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diselaputi minyak tadi, dan akan dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan akan mengapung. Sedangkan zat-zat pengotor itu akan diendapkan di bawah. Dari pengapungan itu dapat diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% tembaga. Selanjutnya, biji pekat yang dihasilkan dari pengapungan tadi akan dipanggang dan akan terjadi reaksi, yaitu reaksinya 4Cu2Fe2 dalam keadaan solid plus 9O2 gas itu menghasilkan 2Cu2S plus 2F2O3 plus 6SO2. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan elektrolisis. Nah, pada logam tembaga yang diperoleh dari reduksi itu masih tercampur dengan sedikit Ag, Au, dan Pt. Kemudian itu akan dimurnikan dengan cara elektrolisis inilah. Nah, tembaga yang tidak murni itu akan dipasang sebagai anoda, sedangkan pada katoda itu akan dipasang tembaga murni dengan menggunakan elektrolit larutan CuSO4. Nah, kemudian tembaga di anoda itu akan teroksidasi menjadi Cu2+. Kemudian akan tereduksi atau akan direduksi di katoda itu menjadi logam Cu. Selanjutnya yaitu proses pembuatan argentum atau perak, yang mana Ag atau perak ini diperoleh dari biji argenit dengan cara melarutkan argenit dalam larutan NaCN. Setelah itu akan direduksi dengan seng. Untuk aurum atau emas itu terdapat bebas di dalam alam, yang mana dia masih bercampur dengan logam lain. Jadi untuk mendapatkannya atau memperolehnya itu dengan cara dipisahkan terlebih dahulu dari campuran, yaitu dengan cara atau jalan dilarutkan dalam larutan kalium cyanida atau KCN. Selalu kemudian akan direduksi dengan logam seng. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai golongan 1B atau golongan transisi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.